Kalian tahu kenapa kita dikerjain, ya? Dan ini sudah gue katakan sebelumnya. Wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue sih very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 8+1. Oke? Negara-negara papan atas itu sudah langganan, sudah biasa, nggak bisa dikerjain. Saudi, Iran, Australia, Korea, Jepang, Qatar baru jadi tuan rumah aja, nggak sekuat itu juga mereka. Itu susah dikerjain. Nah sekarang mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri. Jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingin atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain. Dan lihat aja, akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke, kalau wasitnya dari Timur Tengah. Negara siapa lagi? Uzbekistan. Lihat aja, nanti Uzbekistan akan dikerjain. Jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil, negara mediocre Timur Tengah ini untuk menghindari bahwa negara lain Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Latin itu tidak boleh ke Piala Dunia. Hanya negara-negara mereka di samping 5-6 yang sudah langganan. Ya kan, paling tambah 3-4 lagi. Itulah kenapa kita dikerjain. Maka dari itu gua harap PSSI lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This is not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa. Tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Ini kita dirampok. Benar-benar dirampok. Extra time 6 menit itu pun udah kelamaan, ditambah 3 menit. Alasannya apa dari 6 menit itu? Kok bisa tambah 50%? Insane. Oke, jadi tolong buat kita netizen seperti saya, kalian jangan berhenti nyerbu terus. Sounding hashtag AFC Mafia di mana-mana, di Facebook, gue nggak punya Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Hashtag AFC Mafia harus di posting di mana-mana. Ya, thanks for watching. Bisakah pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia diulang? Ya, pertanyaan itu mungkin muncul dalam pikiran banyak supporter Timnas Indonesia saat ini. Hal itu tak terlepas dari kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap menguntungkan tuan rumah Bahrain. Ya, Timnas Bahrain harus susah payah untuk meraih hasil imbang melawan Timnas Indonesia di kandang mereka sendiri. Sejatinya, Bahrain sempat unggul lebih dulu ketika pertandingan berjalan 15 menit lewat tendangan bebas jarak jauh Mohamed Marhon. Timnas Indonesia kemudian menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui kaki Ragnar Oratmangun. Pada menit ke-74, Timnas Indonesia berhasil berbalik unggul 2-1 lewat gol indah Rafael Slaik lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang membuat kiper Bahrain mati langkah. Namun di menit ke-99, Bahrain mampu mencetak gol penyeimbang melalui sontekan Mohamed Marhon meskipun sudah melewati tambahan waktu. Hal ini pun menimbulkan protes. Para pemain Timnas Indonesia dan ofisial tim termasuk Sintayong sempat melakukan protes kepada wasit. Menindaklanjuti jalannya pertandingan, PSSI bakal melayangkan protes ke FIFA. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Hal yang paling diharapkan adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus secara langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menindaklanjuti insiden janggal tersebut. Lantas, bisakah pertandingan Bahrain kontra Timnas Indonesia diulang? Meski tidak mudah, namun peluang itu bisa saja terjadi, asalkan kecurangan yang dilakukan benar-benar dapat dibuktikan. Seperti yang pernah terjadi pada laga Afrika Selatan melawan Senegal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga Afrika Selatan versus Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika diulang. Pasalnya, wasit asal Ghana Joseph Lantey dinyatakan bersalah menghadiahi Afrika Selatan dengan sebuah penalti atas handball Khalidou Koulibaly. Tapi tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai lutut Koulibaly. Berkat penalti itu, Afrika Selatan pun meraih kemenangan 2-1. FIFA saat itu menganggap wasit Lantey telah melakukan manipulasi pertandingan. FIFA pun melarangnya untuk terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik di level nasional maupun internasional seumur hidupnya.
Hukuman untuk lantai ini dikuatkan oleh putusan pengadilan arbitrase olahraga. Duel pun diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal berhasil memanfaatkan kesempatan kedua itu dan berhasil menang 2-0. Kemenangan tersebut membuat mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 Rusia. Jika langkah yang dilakukan PSSI dengan memprotes kejanggalan laga Bahrain versus Timnas Indonesia terbukti benar, maka pertandingan Bahrain kontra Timnas Indonesia akan diulang dan wasit Ahmed Alkaf terancam dihukum seumur hidup.